Kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Selama ini pekerjaan-pekerjaan hak asasi manusia atau isu-isu hak asasi manusia itu sangat didominasi oleh isu-isu yang terkait hak sipil politik. Halo pemirsa, selamat datang di Bincang Spesial yang merupakan pembahasan isu-isu terkini yang penting di Indonesia saat ini. Pemirsa, kita akan membahas satu topik yang sangat krusial tentang penguatan hak asasi manusia di Indonesia saat ini. Tentunya bersama saya Dewi Manik, dan kita akan membahas isu mendalam terkait HAM dengan sosok yang tak asing lagi di dunia HAM, yakni Pak Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia yang kini menjabat di dalam pemerintahan yang dulu dikenal publik sebagai mantan aktivis. Halo Pak Mugianto. Halo, selamat. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dewi. Dan semuanya Pak. Ya. Pak, melihat kondisi terkini Pak, Ya. Bagaimana sih kegiatan Bapak? Karena kalau saya melihat atau memantau dari media sosial Bapak dalam kegiatan memberikan kunjungan ke daerah-daerah ini, apa saja kesibukan untuk saat ini Pak? Saat ini karena kementerian baru ya Mbak Dewi ya, jadi kami masih melakukan penataan-penataan kelembagaan. Perlahan-lahan semuanya sudah selesai. Kementerian Hak Asasi Manusia sudah memiliki 20 kantor wilayah, kemudian staf karyawan di kementerian juga sudah lengkap. Kami ada 1086 karyawan, masih kecil tapi itu sudah lumayan untuk menjalankan tugas. Jadi setelah itu, setelah semuanya settle, kita sudah punya kantor. Jadi sekarang kita sudah kerja, jadi kerja sejak awal. Sejak hari pertama, dan banyak sekali pekerjaan kita Mbak, ada 3 prioritas kan yang kita lakukan, mainstreaming hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia, dan penegakan hak asasi manusia. Jadi makanya kalau dilihat di media sosial atau di media, ya Pak Menteri, saya sudah cukup sibuk, termasuk juga teman-teman Direktur Jenderal, Direktur, semuanya sudah kerja keras. Kita datang ke berbagai tempat untuk melakukan banyak kerja penguatan hak asasi manusia, yang melakukan diseminasi pendidikan. Karena kita punya target yang lumayan tinggi. Untuk tahun 2025, kita punya target untuk menguatkan 1 juta aparatur negara dan 250.000 kelompok masyarakat, komunitas, dan juga pelaku usaha. Jadi target kita besar untuk penguatan. Belum lagi, kami juga di bagian penegakan, kami juga menerima pengaduan-pengaduan. Ya, pengaduan kasus, pengaduan persoalan yang terkait hak asasi manusia. Nah, biasanya untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian, kita harus kunjungan lapangan. Makanya dalam beberapa hari terakhir, minggu lalu saya baru datang dari Sumatera Utara, dari Labuan Batu Utara yang nampaknya kampungnya Mbak Dewi Manik. Jadi saya datang ke sana, ada persoalan agraria. Jadi itu yang kami lakukan Mbak pada saat-saat ini. Jadi sudah banyak menyentuh daerah-daerah. Sudah banyak sekali, ya. Karena kan kementerian mengcover seluruh Indonesia. Jadi tanggung jawab kami besar, seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan ya luas dengan berbagai macam dinamika persoalan dan tantangan di bidang hak asasi manusia. Seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi, ini merupakan kementerian baru dan memang masih bergerak, banyak sekali target-target yang harus dijalankan lebih tepatnya. Dan ini merupakan PR dari pemerintah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin menjadi sorotan utama ya Pak ya. Pak, sebelum kita ke ranah yang lebih luas nih, pemerintah atau publik saat ini mengenal Pak Wamen ini sebagai mantan aktivis di masa era reformasi. Dan kini menjabat di pemerintahan, artinya ada pergeseran peran di sini Pak. Bagaimana sih perjalanan Bapak? Apakah ada nilai-nilai yang dulunya menjadi aktivis, kini diterapkan di dalam pemerintahan yang mengatur HAM ini di dalam birokrasi Pak?
Benar, Mbak. Jadi memang latar belakang saya aktivis. Ya. Dan karena ketika saya mahasiswa, awal tahun 90-an dulu saya memang aktivis pro demokrasi yang kemudian pada dinamika politik tahun 98 saya menjadi korban dari sebuah peristiwa politik, peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Nah, setelah itu saya terus melakukan advokasi hak asasi manusia. Jadi saya sebagai aktivis tidak hanya sebagai aktivis, tapi saya juga sebagai penyintas, sebagai survivor. Jadi saya berangkat dari sana, Mbak. Jadi kami melakukan advokasi untuk untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk mencegah supaya pelanggaran hak asasi manusia yang dulu terjadi itu tidak terjadi lagi. Dan lama saya berada di luar pemerintahan sebagai aktivis hak asasi manusia. Praktis sampai tahun 2020, Mbak Dewi. Nah, ketika tahun 2020 pada masa pemerintahan Pak Jokowi periode kedua, saya kemudian bergabung dengan kantor staf presiden. Saya sudah di KSP tahun 2000, 4,5 tahun, dan ketika di KSP itulah bisa dikatakan saya sudah, artinya kalau sekarang saya sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, ini bukan yang pertama saya di pemerintahan. Jadi saya sudah berlatih dalam tanda kutip ya, di pemerintahan itu sudah terjun 5 tahun yang lalu di kantor staf presiden. Di situ juga di bidang, saya di Kedeputian Polhukamham, jadi ngurusi hak asasi manusia juga. Nah, bahwa sekarang saya di Kementerian Hak Asasi Manusia, jadi artinya ya alhamdulillah, saya bersyukur karena kemudian saya bisa memiliki perspektif yang setidaknya lebih komprehensif. Karena saya pernah berada bersama para korban yang melakukan tuntutan-tuntutan ke pemerintah. Saya juga menjadi salah satu inisiator aksi Kamisan sebetulnya bersama Ibu Sumarse, Mbak Suciwati, Pak Bejo Untung. Aksi Kamisan yang tiap Kamis di depan istana itu, Mbak. Jadi saya tahu bagaimana dinamika, bagaimana harapan para korban terhadap pemerintah. Ya, waktu itu saya berada di organisasi korban pelanggaran HAM, namanya IKOHI. Iya, benar. Nah, kemudian saya berada di kantor staf presiden. Waktu itu yang berada di top office, jadi rank pertama pemerintahan bersama waktu itu di bawah Pak Muldoko. Jadi saya tahu, oh ternyata kalau di pemerintahan seperti ini. Tidak bisa begitu saja karena harus ada pihak-pihak yang harus kita dengarkan. Karena pemerintah itu kan harus di atas semua kelompok, semua golongan. Nah, itu yang kemudian menguatkan dan meyakinkan saya, oh ternyata seperti itu. Demikian juga ketika saya di Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai Wakil Menteri. Jadi saya tahu bagaimana ekspektasi publik, ekspektasi masyarakat, dan saya juga tahu bagaimana situasi di pemerintahan, ya kan. Jadi makanya kalau kerja-kerja di bidang hak asasi manusia atau terkait kasus-kasus, saya akan memastikan diri bahwa saya itu sudah mendapatkan informasi, data, suara, aspirasi dari semua pihak. Baru kemudian mengupayakan bagaimana jalan penyelesaiannya. Jadi apa yang sudah saya alami selama 20 tahun terakhir ya sebagai bekal yang sangat berharga bagi saya bahwa sekarang saya di Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai Wakil Menteri. Dan menurut saya, Mbak, yang juga penting adalah dari pengalaman saya di kantor staf presiden, itu kemudian saya menjadi semakin yakin bahwa memang harus ada orang dari luar pemerintahan, aktivis untuk hak asasi manusia yang berada di dalam. Menurut bukan saya. Bapak sendiri saja, tapi banyak teman-teman aktivis juga menurut yang saya harus lebih banyak yang berada di dalam. Karena Patria dan lain-lain ya. Betul, ini kan bersyukurnya Pak Prabowo kemudian mengajak beberapa teman yang latar belakangnya memang aktivis demokrasi ya berada di dalam pemerintahan. Sehingga ya mudah-mudahan bisa lebih banyak membantu presiden dan juga kerja-kerjanya lebih banyak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Benar. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, Pak. Dalam konteks Indonesia saat ini kalau kita melihat bahwa memang panjang sekali, Pak, pekerjaan dari atau PR dari pemerintah saat ini. Namun seperti apa sih pendekatan pemerintah terhadap penjelasan edukasi HAM kepada masyarakat, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, Pak, daerah atau 3T. Dan konteksnya seperti apa sih, Pak, pendekatan? Apakah ada pendekatan yang secara berbeda, Pak, dari pengalaman Bapak sendiri? Pertama, saya pikir
kita perlu mengubah sedikit paradigma kita melihat hak asasi manusia. Selama ini pekerjaan-pekerjaan hak asasi manusia atau isu-isu hak asasi manusia itu sangat didominasi oleh isu-isu yang terkait hak sipil politik, civil and political rights. Padahal di dalam rezim hak asasi manusia itu selain civil and political rights itu ada juga hak ECOSOP, hak ekonomi sosial budaya. Nah, hak ekonomi sosial budaya itu selama ini kurang menjadi perhatian. Seolah-olah hak ekonomi sosial budaya itu bukan HAM. Ya, padahal dia HAM. Contoh hak ECOSOP itu apa? Pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, itu hak ECOSOP. Ya, hak ekonomi sosial budaya, dan itu adalah human right. Itu belum banyak di address. Jadi apalagi ada juga yang mensimplifikasi, misalnya isu hak asasi manusia hanya semata-mata isu pelanggaran HAM. Tidak. Isu hak asasi manusia itu luas. Karena kan hak asasi manusia itu kan ada protect, melindungi, dan to fulfill, memenuhi itulah yang hak ekonomi sosial budaya. Nah, karena paradigma itu, Mbak Dewi, yang kemudian menjadikan isu hak asasi manusia yang pemenuhan HAM itu tidak sampai menjangkau masyarakat yang berada di daerah 3T tadi. Ya, jadi persoalan kesehatan mereka, nggak ada yang tahu bahwa teman-teman kita yang misalnya di perbatasan di daerah Papua atau di daerah Kalimantan atau daerah-daerah terluar, daerah-daerah kepulauan, itu kan banyak persoalan yang mereka hadapi karena memang aksesnya terbatas. Mereka punya persoalan dengan sekolah yang rusak, kalau di Papua guru yang tidak ada, ya bangunan yang rusak, itu hak asasi manusia. Tapi karena itu belum dilihat sebagai hak asasi manusia yang seharusnya dipenuhi oleh negara, ya kemudian masih terabaikan. Jadi kalau bicara masalah pendekatan, menurut saya itu, Mbak, pendekatan HAM, ya, pendekatan pemenuhan hak asasi manusia itu harus kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan warga masyarakat yang berada di daerah 3T itu. Sejauh ini pemerintah sudah melakukan pendekatan itu, Pak, terkait dengan banyak sekali yang edukasi yang harus dilakukan dari pemerintah. Saya pikir kalau program-program yang selama ini menjadi prioritas Bapak Presiden, itu sebetulnya adalah program-program prioritas yang yang tujuan akhirnya adalah ke mereka. Mereka yang paling jauh, paling dalam, paling miskin, paling terpencil, program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, itu di semuanya kan diprioritaskan untuk saudara-saudari kita di wilayah timur. Yang paling itu di wilayah timur atau di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah terisolasi itu. Jadi itu saya pikir itu sudah tepat dan seharusnya seperti itu. Ya, nampaknya dari pemerintah sini sudah melakukan pergerakan, pendekatan terhadap saudara-saudari kita yang ada di kawasan bagian timur. Dan tadi menyinggung tentang social ekonomi dan juga budaya, Pak. Ada nggak tantangan terkait ataupun saat melakukan pendekatan kepada saudara-saudari kita yang ada di bagian timur, barat juga tengah, ataupun Kalimantan seperti itu, Pak? Saya pikir untuk hak asasi manusia, yang paling penting adalah menggunakan pendekatan budaya. Istilahnya yang soal kearifan lokal. Jadi tidak menurunkan konsep ide soal hak asasi manusia letterlek sebagai terminologi dari barat. Tidak, menurut saya harus kita lokalkan di tingkat daerah. Ya, harus kita bahasakan, kita jelaskan bahwa mereka punya serangkaian hak-hak yang itu harus dipenuhi oleh negara. Benar. Nah, yang kedua, Mbak, dalam konteks ini, dalam konteks melakukan pemenuhan hak asasi manusia untuk warga Indonesia yang berada di daerah 3T, itu fungsi pemerintah daerah itu sangat penting. Saya pikir kalau kita di konstitusi, itu kan dijelaskan hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, pemerintah kami. Dan pemerintah yang ada di sini, yang dimaksud dalam konstitusi adalah pemerintah yang ada di pusat dan di daerah. Ya. Dan di daerah itu punya peran kunci untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kenapa? Karena pemerintah daerah, kabupaten kota, itulah yang tiap hari berhadapan, bersentuhan dengan masyarakat. Mereka lebih tahu dinamika yang terjadi di
masyarakat. Kalau ada warga masyarakat yang tidak bisa bersekolah, yang sakit tidak bisa ke rumah sakit, itu kepala daerah yang harus tahu duluan dan kemudian harus turun tangan. Benar. Makanya kalau kami di Kementerian Hak Asasi Manusia, kita sampaikan ke para bupati, para wali kota bahwa bupati, wali kota adalah mereka yang berada di garis depan perlindungan dan pemenuhan hak asasi untuk menerima manusia. Aspirasi daripada masyarakat yang ada di sana ya Pak? Iya, karena mereka lebih tahu, mereka harus lebih tahu. Dan mereka bisa bergerak lebih cepat. Itu juga yang kemarin saya lakukan ketika di Labuan Batu Utara, di Siantar, juga itu saya pastikan supaya Pak Bupati atau Ibu Wali Kota kemarin, ya termasuk Forkopimda yang lain, Kapolres, Dandim juga datang, supaya tahu apa yang dihadapi masyarakat. Supaya mereka tahu bahwa ternyata ada konflik agraria. Ya. Supaya nanti penyelesaiannya bisa baik, tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, harus dilakukan dengan dialog. Itu yang kami tekankan, dan supaya para pimpinan daerah ini menjadi problem solver di daerah. Jadi tidak semua persoalan yang ada di daerah itu dibawa ke pusat, dibawa ke kementerian, apalagi jadi sudah ada tugasnya bagian kementerian daerah masing-masing. Kecil gitu ya Pak. Betul. Ya. Dan mereka punya kewenangan. Bupati, wali kota, gubernur sudah punya kewenangan yang cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia. Harapannya ya tidak semuanya persoalan dibawa ke pusat. Benar sekali. Bisa selesai di tingkat lokal. Itu mungkin menurut dari pandangan pemerintah, baik terkait pemetaan yang sudah dilakukan kebijakan dari pemerintah ini terhadap menerima aspirasi-aspirasi masyarakat untuk yang mendapatkan atau korban pelanggaran HAM lebih tepatnya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi dengan informasi terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di Indonesia dan apakah profesi yang ada saat ini di Indonesia sudah dilindungi oleh hukum dan bagaimana penguatan HAM di sini. Tentu saja kita akan membahasnya lebih mendalam lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial dan tentunya kita masih membahas terkait isu penguatan hak asasi manusia yang kini terjadi di Indonesia. Dan pemirsa, tadi kita sudah mengenal sosok Pak Mugianto secara mendalam, bagaimana perjalanannya mulai dari aktivis kini menjabat di dalam pemerintahan, memberikan edukasi HAM itu secara langsung kepada masyarakat dengan sejumlah pengalaman ya Pak ya. Dan tadi kita sudah membahas terkait dengan daerah 3T. Sebelum tadi kita untuk menuju ke segmen ini Pak, kita sudah men-spill konflik-konflik yang terjadi di bagian Indonesia Timur dan banyak sekali sorotan masyarakat Pak. Untuk mengenai isu sekarang ini Pak, kita masuk ke ranah yang akan lebih luas terkait perdebatan pelanggaran hak asasi manusia yang kini masih dirasakan oleh saudara-saudari kita di bagian timur. Seperti apa sih Pak
gerakan atau antisipasi dari pemerintah ini sendiri melihat polemik terjadi di bagian timur? Soal pelanggaran hak asasi manusia ya. Jadi memang persoalan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia menjadi tantangan yang masih kita hadapi saat ini, Mbak. Ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, ya. Yang pada masa lalu artinya ya pada zaman pemerintahan Orde Baru dulu. Itu kita masih punya PR. Ini terkait peristiwa Mei, peristiwa Semanggi, peristiwa 65, Tanjung Priok yang terjadi di Aceh, di Papua. Itu kita masih punya persoalan, kita masih punya tantangan. Dan untuk hal tersebut, pemerintahan hari ini akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, yaitu melakukan upaya penyelesaian non-judisial yang difokuskan pada upaya memulihkan hak-hak korban dan mencegah keberulangan. Nah, Kementerian Hak Asasi Manusia sedang menyiapkan rancangan Inpres dan Kepres untuk program penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM masa lalu tersebut. Yang kedua adalah terkait kasus-kasus atau potensi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi atau berpotensi terjadi. Ini memang concern utama dari pemerintah, dan karena itulah Pak Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi pendirian Kementerian Hak Asasi Manusia adalah secara eksplisit untuk memastikan adanya perlindungan, penegakan, penghormatan hak asasi manusia yang lebih maksimal. Tujuannya tentu saja adalah supaya hak asasi manusia dihormati dan pelanggaran hak asasi manusia bisa dicegah. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri di beberapa tempat itu masih terjadi. Ya, masih terjadi ada kekerasan ya terkait sumber daya alam, misalnya di daerah Sulawesi. Kemudian di daerah Papua juga masih ada, di sana masih ada konflik-konflik kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata juga masih ada. Tapi menurut saya sudah tidak seperti dulu ya. Dulu masih banyak kan ledakan di mana-mana, Mbak. Jadi sekarang tidak semasif itu. Makanya ketika Mbak Dewi tanya kasus pelanggaran HAM yang mana ya? Jadi agak mana? Jadi itu juga menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak se-obvious, tidak sejelas dulu. Makanya yang paling gampang saya sebutkan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, karena yang sekarang tidak banyak. Yang terjadi paling sebetulnya adalah ledakan-ledakan atau adanya kasus-kasus kekerasan. Ya, tapi itu kan juga tidak masif, tidak meluas. Dan ya kecuali yang kemarin di Papua ya, yang memang yang melibatkan aparat keamanan dengan KKB itu. Kalau itu memang persoalan serius, dan saya pikir yang menjadi persoalan di Papua itu kan sebetulnya persoalan kesejahteraan masyarakat di sana yang belum mereka nikmati. Karena kalau saya kemarin itu artinya 2 bulan lalu, saya datang ke Merauke. Merauke itu provinsi Papua Selatan ya, yang ada di ujung timur Indonesia. Ya, situasinya memang masih memprihatinkan. Ya, bagaimana OAP, orang asli Papua, anak-anak kecil, anak-anak muda, itu masih berkeliaran di sepanjang jalan. Artinya mereka belum punya pekerjaan. Anak-anak kecil ya, mungkin usianya 4, 5, 6, 7 masih pada di jalan. Yang bayangan saya ini berarti anak-anak ini tidak sekolah. Ya kan, tidak sekolah. Kemudian laporan dari Ibu Bupati Merauke, misalnya di sana masih banyak kasus-kasus, kalau di sini kasus narkoba, tapi kalau di sana itu ada tradisi anak-anak kecil itu ngelem, pakai aibon itu ya, untuk, ya itu ada, masih terjadi. Ini kan menurut saya kalau kita ngomong dalam perspektif hak asasi manusia, nggak boleh terjadi. Itu sebetulnya artinya kita sebagai pemerintah itu gagal, ya, belum berhasil, karena anak-anak tadi itu seharusnya punya hak atas pendidikan. Anak-anak muda usia kerja itu punya hak atas pekerjaan. Ya, tidak
berkeliaran, dan itu tanggung jawab negara. Ya, itu tanggung jawab negara. Jadi hak asasi manusia itu menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab ada di kami, ada di negara. Makanya itu yang menjadi tantangan kami semua yang ada di kabinet. Tetapi kan untuk pekerjaan, untuk pendidikan itu bukan kami Kementerian HAM yang menyelesaikan, ya. Tetapi kami komunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan supaya mereka ini mendapatkan harus sekolah haknya sebagai pelajar harusnya. Ya. Yang anak-anak muda ini juga gimana nih kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Itu bukan kami, tapi ya kementerian, lembaga terkait. Itu yang dimaksud dengan pemenuhan hak asasi manusia, Mbak. Jadi bentuk pelanggaran hak asasi manusianya mungkin seperti itu. Ya. Tapi ya pelanggaran hak asasi manusia itu sebetulnya pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sudah terjadi sebetulnya, karena pelanggaran hak asasi manusia itu kan terjadi dengan dua cara, yaitu crime by commission, dan pelanggaran HAM yang terjadi karena aparat atau pemerintah itu melakukan tindakan membunuh, menyiksa dan sebagainya, itu crime by commission. Tetapi juga ada pelanggaran HAM yang by omission, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena negara yang seharusnya melakukan tidak melakukan. Itu juga pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua ini belum dipahami orang. Dan ketika terjadi ya mereka berhak menuntut ke kami, ke pemerintah. Makanya pekerjaan kita besar, pekerjaan di pemerintahan Pak Prabowo, dan saya pikir ini yang saya selalu sampaikan, Mbak. Di pertemuan sidang kabinet terakhir dengan Pak Presiden, itu Pak Presiden mengajak kita semua anggota Kabinet Merah Putih itu untuk memberikan prioritas kepedulian yang sangat tinggi kepada mereka yang tidak beruntung ini. Presiden menyebut sosok Naila, ya, sosok Naila yang dari keluarga miskin, ya, tapi dia memberikan optimisme, dan kita harus mengentaskan orang seperti anak seperti Naila ini supaya masa depannya cerah, bahagia, dan sebagainya. Dan ketika Presiden menyampaikan itu, saya langsung iya ya, itu seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua di pemerintahan. Jadi itu juga yang saya selalu tanamkan dalam diri saya, Mbak. Jadi saya sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, sesuai dengan tugas dan fungsi saya ya memastikan itu orang seperti Naila itu hak-haknya dilindungi dan dipenuhi oleh masih banyak daerah-daerah terpencil maupun daerah-daerah terpelosok untuk membutuhkan bagaimana kebijakan dari pemerintah sendiri memberikan mereka edukasi lebih mendalam terkait hak yang mereka dapatkan seharusnya menjadi manusia. Dan hak asasi manusia itu hak asasi manusia juga, Mbak. Itu yang ingin saya sampaikan juga. Jadi hak asasi manusia itu tidak hanya tentang kekerasan, tidak hanya tentang sesuatu yang berdarah-darah, enggak. Ya. Tapi pendidikan kesehatan itu juga adalah hak asasi manusia yang harus menjadi atensi kita semua. Saat ini Pak, sejauh apa sih Pak pemerintah melihat bahwa proses hukum ini dibentuk untuk melindungi masyarakat Indonesia, lebih tepatnya dalam mendapatkan hak mereka sebagai rakyat Indonesia? Dan apakah nantinya jika melibatkan ataupun dapat terjadi sesuatu terhadap instansi ataupun juga aparat ini yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap masyarakat, ini seperti apa hukum yang adil dan juga merata? Yang pertama, tidak semua persoalan terkait hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia itu harus diselesaikan melalui pengadilan. Itu yang pertama, prinsip. Jadi sebisa mungkin kalau ada dispute, persengketaan, ya termasuk kemarin yang kami tangani soal tanah, itu sebisa mungkin diselesaikan secara dialog. Tidak semua persoalan harus diselesaikan gitu ya, Pak, melalui pengadilan, karena pengadilan itu melelahkan, terutama bagi mereka yang menjadi korban, Mbak. Itu kan lama dan mahal. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau memang persoalan harus diselesaikan oleh pengadilan, itu negara sudah menyediakan venue-nya, sudah menyediakan mekanismenya, itu sudah ada ditangani. Kalau kami di Kementerian Hak Asasi Manusia itu punya tempat pengaduan. Jadi kami menerima pengaduan, silakan mengadu baik ke kami, ke Kementerian Hak Asasi Manusia, atau ke kanwil-kanwil kami. Kami ada di 20 kantor wilayah. Silakan datang ke sana. Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang pengadilan HAM juga. Ya. Pengadilan HAM juga ada. Tetapi kan pengadilan HAM yang kita miliki itu hanya untuk pengadilan HAM yang sifatnya berat. Pengadilan HAM berat yang itu diputuskan oleh Komnas HAM. Tapi persoalan-persoalan kekerasan biasa bisa diselesaikan. Kita punya mekanisme
pengadilan biasa melalui KUHP misalnya. Ya, itu juga semuanya ada kok terkait terkait persoalan-persoalan hak asasi manusia atau kekerasan atau konflik. Jadi tinggal semuanya kita gunakan sebaik-baiknya mekanisme itu, dan kami sebagai pemerintah akan melakukan sebaik-baiknya supaya hak asasi manusia dipenuhi dan dilindungi dan keadilan sampai ke masyarakat, terutama ke para korban. Benar sekali. Tadi saya menyinggung sedikit informasi yang Bapak sampaikan, profesi-profesi kini menjadi perhatian juga nih Pak untuk pemerintah terkait hak-hak mereka sebagai pekerja. Salah satunya terkait seperti saya, jurnalis, rekan-rekan saya, para ojol yang kini dianggap menjadi mitra dan bukan hanya sebagai pekerja, tapi hak-hak mereka ini diambil, kayak seperti pengurangan gaji atau pemutusan kerja secara sepihak. Banyak sekali yang mereka rasakan bahwa pemerintah belum terjun ke mereka atau membutuhkan perhatian dari pemerintah lebih tepatnya. Memandang hal ini, Kementerian saat ini seperti apa sih Pak untuk mengantisipasi permasalahan ini? Namun bukan hanya itu saja, ini Komnas HAM juga memberikan kebijakan bahwa nantinya akan ada rancangan undang-undang dalam 4 fase untuk menyentuh ya masyarakat terkait PPRT, pekerja-pekerja rumah tangga, dan juga ini eksploitasi yang diberangkatkan ke luar negeri, terkait yang jadinya pulang tanpa nyawa. Banyak sekali Pak. Dalam hal ini bagaimana menyikapi? Pertama, ini kan artinya kalau kita bicara tentang hak asasi manusia ini terkait hak atas pekerjaan yang layak. Yes. Dan itu memang masih menjadi tantangan kita. Selain tentang pekerjaan yang layak, sebetulnya yang masih menjadi tantangan kita adalah hak untuk bekerja. Hak untuk bekerja dulu itu masih menjadi tantangan. Yang kedua adalah itu hak masih kerja menjadi layak. tantangan. Masih menjadi tantangan. Soal lapangan pekerjaan yang yang masih sedikit. Makanya program-program pemerintah hari ini diarahkan supaya bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian yang kedua, ketika sudah bekerja, bagaimana memastikan kerja layak. Dan ini yang kemudian kasus-kasusnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi. Ada banyak persoalan. Nah, karena itulah kemudian banyak juga yang warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri. Karena di dalam tidak cukup lapangan pekerjaan, itu kami memahami. Makanya yang paling penting adalah terkait perlindungan. Kemudian yang lainnya lagi, bagaimana dengan bekerja di sektor domestik, sektor rumah tangga. Nah, makanya tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan, sudah ada arahan dari Pak Presiden supaya undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga segera dibahas dan disahkan. Jadi saya pikir itu komitmen yang luar biasa dari Presiden, karena RUU tentang PPRT ini sudah lama, Mbak. Ketika saya di KSP, kami sudah bekerja mendorong percepatan, tapi tidak terjadi. Nah, mudah-mudahan karena sudah ada perintah dari Pak Presiden Prabowo untuk mempercepat, bisa segera disahkan. Nah, kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia melihat persoalan-persoalan yang Mbak Dewi sampaikan tadi, hak-hak pekerja tadi, itu dari aspek hak asasi manusia. Ya, makanya yang kami sampaikan ke para pihak, seperti misalnya kemarin Kementerian Hak Asasi Manusia juga di 2 hari yang lalu didatangi teman-teman dari komunitas ojol. Kemudian kemarin persis kalau tidak salah juga didatangi teman dari Grab. Banyak menerima. Jadi kami tampung semua masukan, semua masukan sebetulnya situasinya seperti apa. Walaupun kami punya punya analisis sendiri, punya positioning akan ada dipertimbangkan, sendiri, persis. Nah, ini yang kemudian akan kita jadikan masukan dari kami dari aspek hak asasi manusia ketika kita sedang merumuskan kebijakan-kebijakan yang baru. Nah, saya pikir terkait ojol itu teman-teman di DPR sudah sangat aktif mengawal, dan ya mudah-mudahan akan ada regulasi yang baru. Tapi sebagai pemerintah, sebagai pemegang tanggung jawab hak asasi manusia, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan hak-hak pekerja ini dilindungi. Untuk tidak mudah diberhentikan, hak atas upah yang layak, hak normatif yang lain juga harus dipenuhi, kerja yang aman, dan sebagainya. Itu terkait sedikit dengan profesi yang membutuhkan ranah hak asasi manusia yang mereka harus dapatkan lebih tepatnya, Pak. Dan bagaimana dengan OCI, Pak?
Sejauh ini seperti apa perkembangan OCI ini, Pak? Ya. Sedikit saja untuk informasi. Ya, kasus lain yang kami tangani memang terkait OCI, ya, mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Ini mantan pemain sirkus. Dalam 2 bulan terakhir kami sedang tangani. Kami sudah menyelesaikan hasil kajian kami, hasil pendalaman kami setelah menemui dan mendapatkan informasi dari semua pihak. Kami ada rekomendasi ke Komnas HAM supaya Komnas HAM menindaklanjuti penyelidikan. Kepada polisi juga kami meminta supaya SP3 yang mereka keluarkan tahun 97 itu ditinjau kembali, dan terutama rekomendasi kami adalah kepada pihak Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia supaya menyelesaikan permasalahan ini. Tanggung jawab mereka dalam hubungannya dengan pemenuhan kepada hak-hak mantan pemain Oriental Circus. Artinya ini masih mereka sudah ketemu dan masih berjalan gitu masih ya, Pak, berproses dan mudah-mudahan bisa segera selesai karena dua pihak sudah ketemu. Baik, Pak. Pak Wamen, kita akan membahas nantinya terkait dengan yang sesuatu yang viral saat ini banyak menjadi sorotan publik. Kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi tentang barak militer yang diterapkan untuk para pendidik atau mahasiswa atau siswa-siswi yang sedang bermasalah lebih tepatnya, Pak. Namun jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan jeda berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi mendalam terkait penguatan isu hak asasi manusia akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Bincang Spesial. Tentunya telah membahas sejumlah isu penguatan hak asasi manusia yang lebih mendalam lagi dengan sosok yang sangat luar biasa bersama saya saat ini, Pak Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Pak, terima kasih untuk jabaran yang begitu luar biasa tadi mengenai pendekatan pemerintah untuk masyarakat-masyarakat yang kini mungkin merasa bahwa edukasi dan wacana dari pemerintah ini mungkin belum terasa. Namun ini merupakan sudah menyentuh mereka, apalagi di bagian kawasan daerah-daerah 3T yang telah kita bahas tadi, Pak. Dan sebelum tadi melanjutkan segmen sebelumnya, Pak, kita tadi sudah menyinggung terkait kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sangat viral dan menjadi pembahasan di masyarakat saat ini. Bagaimana sih Pak Kemenkumham melihat bahwa barak militer ini menyentuh para siswa yang menjadi melatih kehidupan mereka untuk menjadi hidup yang lebih baik, lebih tepatnya, Pak? Terkait kebijakan tersebut ya, jadi saya pikir kita perlu melihat akar persoalannya. Akar persoalannya kan ini ada situasi di mana banyak sekali anak-anak muda
usia pelajar yang banyak melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Iya. Ya. Tidak kekerasan, tidak disiplin, dan sebagainya. Nah, kemudian kita mesti cari nih, mengapa ini terjadi. Ya. Jadi ada persoalan juga, tantangan juga di dunia pendidikan kita. Ini terkait pendidikan, kalau di pemerintahan Pak Jokowi dulu kan ada revolusi mental. Nampaknya itu yang belum tercapai. Oke. Jadi di dunia pendidikan kita, pendidikan karakter, nampaknya belum bisa menyelesaikan tantangan tersebut, sehingga masih terjadi. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kasus-kasus yang tadi saya sebutkan itu kan tidak masif ya. Di beberapa tempat, di beberapa sekolah saja, bukan sesuatu yang masif. Tetapi karena sekarang ada media sosial, sehingga hal-hal yang kecil sedikit mudah menjadi viral. Ini seperti kita melihat persoalan yang terjadi di Papua. Ya, seolah-olah Papua itu daerah yang penuh konflik. Padahal yang terjadi sebetulnya itu hanya di beberapa spot. Tapi kita mengeneralisasi seolah-olah di Papua konflik semua. Enggak. Banyak daerah yang peaceful, tidak damai. semua, Tidak semua. hanya beberapa saja. Sama dengan persoalan-persoalan seperti ini, menurut saya. Kekerasan itu kan juga di beberapa titik. Tetapi bukan berarti persoalan tersebut tidak harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Nah, nampaknya cara yang diambil oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, seperti itu. Dengan memasukkan anak-anak ini, pelatihan atau apapun lah, ke kerjasama dengan militer, ditaruh di barak militer atau dimanapun itulah. Nah, kami Kementerian Hak Asasi Manusia, saya pikir Pak Menteri sudah bertemu, dan Kementerian Hak Asasi Manusia juga sudah komunikasi dan sudah bekerjasama dengan Pak Gubernur, dengan KDM, untuk memastikan agar proses yang sedang dijalankan oleh KDM ini itu tidak eksesif, tidak justru melanggar hak asasi manusia, ya kan? Tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, tidak terjadi capital punishment, seperti yang ditegaskan oleh Pak Menteri, supaya itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah kalau kita melihat laporan, kan nampaknya cukup berhasil, dalam artian terjadi perubahan perilaku sikap dari anak-anak yang pernah di sana. Mereka juga, ada testimoninya, mereka juga apresiatif terhadap inisiatif ini. Nah, untuk memastikan tadi Mbak ya, supaya proses di sana itu tidak eksesif, tidak melanggar hak asasi manusia, tidak ada tindakan-tindakan kekerasan, kami menugaskan kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat untuk memantau. Jadi kami memantau supaya secara ketat, dan laporan yang sampai ke kami ya berjalan baik, tidak ada yang kita khawatirkan. Tetapi menurut saya memang langkah-langkah untuk menangani persoalan ini harus komprehensif. Dan itu artinya adalah tanggung jawab kita, pemerintah ini, di dunia pendidikan. Ya, bagaimana pendidikan karakter kepada anak-anak ini supaya berkarakter baik, bermental baik, anak-anaknya disiplin, pekerja keras, karena itu tantangan kita hari ini. Pekerja keras, disiplin, tangguh, membentuk mereka ya, lebih tepatnya. Untuk membentuk karakter mereka, karena anak-anak sekarang ini yang membentuk karakter mereka ini media sosial. Ya kan? Bagaimana mereka mencontoh apa yang mereka lihat di YouTube dan sebagainya, itu yang sebetulnya sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Benar. Ya, makanya beberapa kebijakan kan sudah diambil. Misalnya Kementerian Komdigi yang sudah mengeluarkan aturan memberikan pembatasan umur yang bisa mengakses media sosial, karena memang dampaknya sangat besar sekali untuk sangat besar dan tidak semuanya baik, terutama bentuk karakter. Saya punya anak kecil juga, anak saya kelas 6 SD juga, saya juga concern terkait hal tersebut. Ya kan, kalau kita melihat anak setelah pulang sekolah melihat media sosial tanpa dipantau, repot, mengkhawatirkan. Jadi itu Mbak, tapi yang paling penting kami di Kementerian Hak Asasi Manusia adalah untuk memastikan supaya semua langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,
itu tidak berseberangan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. Itu. Jadi Harus kita ingin memastikan itu. Iya, Dan memastikan itu. Kementerian Hak Asasi Manusia juga memiliki kewenangan untuk memastikan human right compliance, kepatuhan HAM, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha. Iya. Itu yang belum difahami, belum diketahui masyarakat ini, bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia bisa melakukan audit HAM, bisa melakukan uji tuntas HAM terhadap kementerian, lembaga, daerah, itu artinya provinsi, kabupaten, kota, dan pelaku usaha, perusahaan-perusahaan, supaya mereka menghormati hak asasi manusia. Termasuk tadi, perusahaan online, misalnya transportasi online, mereka harus comply dengan hak asasi manusia, dengan human right. Karena di internasional itu ada instrumen yang namanya UN Guiding Principle on Business and Human Right. Nah, makanya kayak pelanggaran-pelanggaran yang tadi dicontohkan, misalnya pelanggaran terhadap hak pekerja, ya, upah, keselamatan, kesehatan kerja, hak berbicara hak cuti, seperti kita, hak berbicara segala macam, itu tidak boleh dilanggar karena itu adalah human right. Jadi Kementerian Hak Asasi Manusia mudah-mudahan tahun 2006 atau 2007 sudah bisa melakukan human right due diligence terhadap pelaku usaha, perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan sawit, perusahaan tambang, supaya dalam operasinya itu tidak melanggar hak asasi manusia. Dan itu juga kita lakukan terhadap kementerian, lembaga daerah. Makanya kami komunikasi terus dengan Kang Deddy Mulyadi supaya langkah-langkah beliau terkait tadi yang disebutkan itu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, norma-norma hak asasi manusia. Tapi menurut Pak Wamen sendiri, ada nggak sih pendekatan secara khusus yang paling efektif untuk generasi muda kita ini memahami HAM seperti apa lebih tepatnya, Pak? Saya pikir memang hak asasi manusia belum banyak disadari sebagai sesuatu yang penting yang ada pada diri mereka, termasuk anak-anak muda. Makanya dalam program penguatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, kita menyasar anak-anak muda. Iya, benar. Besar porsinya untuk anak-anak muda. Yang akan nantinya menempatkan posisi di masa depan bangsa Indonesia ya. Persis. Sudah ada Kopeta, komunitas pelajar pecinta HAM. Di beberapa tempat sudah didirikan supaya mereka pertama paham hak asasi manusia dan tahu bagaimana mengimplementasikannya. Tentang pentingnya toleransi. Benar. Tentang pentingnya menghormati orang lain. Tentang menghormati perbedaan. Tentang menyampaikan sesuatu secara damai. Benar. Ya kan? Tentang pentingnya berorganisasi sebagai hak. Itu kita ke mereka. Banyak sekali menjadi sorotan anak muda ini memberikan hujatan di media sosial yang mereka merasa itu adalah hak mereka gitu, Pak. Itu juga penting. Itu juga konten-konten, materi-materi yang kita sampaikan ke anak-anak muda ini. Jadi freedom of speech, kebebasan berekspresi itu hak asasi manusia. Tetapi hate speech, hoax is not human right. Nah, itu penting. Betul. Ya, hoax is not human right. Jadi berita bohong, siar kebencian itu bukan hak asasi manusia. Kita bebas berbicara, tapi berbicara karena yang dua tadi itu melanggar undang-undang. Kita bisa dihukum. Artinya ada kolaborasi terhadap Komdigi melihat hal ini, bagaimana pemantauan teknologi saat ini sangat menguasai dunia anak-anak dan membuat mereka itu menjadi mental yang sangat kuat dan membentuk karakter mereka dari media sosial. Dan pemerintah hadir di sini untuk memberikan sejumlah isu HAM itu ya Pak sendiri ya. Betul Mbak. Jadi dengan Komdigi penting ya, kami sedang mempersiapkan MOU dengan Komdigi. Jadi karena kebetulan wamennya juga kawan saya komunikasi terus pentingnya memberikan konten-konten yang berperspektif HAM ya melalui platform-platform di Kementerian Komdigi. Oke, Pak, secara singkat dan juga jelas dalam masa penjabatan Bapak saat ini sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, apa sih harapan Bapak HAM ini di masa depan nanti, Pak? Tentu saja harapan saya harapan saya tentu saja adalah untuk melakukan yang terbaik lah. Sebagaimana diperintahkan, ditugaskan oleh Bapak Presiden, apa yang terbaik, yaitu perbaikan P5 HAM. Kami di Kementerian Hak Asasi Manusia itu punya punya semboyan yang namanya P5 HAM. Apa itu P5 HAM? Perlindungan HAM, pemajuan HAM, pemenuhan HAM, penegakan HAM, dan penghormatan hak asasi manusia.
tentu saja kalau ditanyakan tadi apa harapannya, ya harapannya ini. Itu terjalin. Hormat lebih dihormati, Yes. ya. Hak-hak warga masyarakat bisa dipenuhi, pemenuhannya bisa lebih baik sehingga tidak banyak itu, misalnya tidak banyak pengangguran, tidak banyak anak yang tidak sekolah, tidak banyak orang sakit yang tidak bisa berobat. Itu supaya semuanya menjadikan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang penting, hak asasi manusia menjadi sesuatu yang istilah kita itu mainstream, ya mengarus utama. Mengarus utama itu di mana? Mengarus utama di kebijakan, ya, mengarus utama di perilaku, mengarus utama di dalam struktur pemerintahan itu. Harapan saya itu supaya ke depan ya pelanggaran HAM yang seperti yang terjadi di masa lalu itu tidak terjadi dan pemenuhan HAM sudah bisa lebih baik sehingga visi kita menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud. Rakyat sejahtera, hak asasi manusia dihormati dan Indonesia bisa menjadi pemimpin global di bidang penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Sejauh ini seberapa besar kepercayaan masyarakat untuk pemerintah dalam mengatasi HAM ini, Pak? Saya pikir saya sebagai tidak dulu secara aktivis ya Pak ya, kita melihat bahwa pemerintah saya pikir harapannya tinggi, jadi justru karena itu, jadi ada harapan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah, terhadap kami di Kementerian Hak Asasi Manusia, makanya kami harus melakukan yang terbaik. Makanya saya sampai hari ini hampir tiap hari selalu dihubungi ya, antara lain oleh komunitas korban pelanggaran hak asasi manusia karena mereka sedang menunggu satu kebijakan penyelesaian non-judicial pelanggaran HAM berat masa lalu itu. Jadi ada harapan yang besar dan kami akan melakukan yang terbaik supaya harapan masyarakat tersebut bisa terdeliver, bisa terlaksana. Itu karena itu tujuan dibentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia. Iya, secara ya, khusus. Kalau itu tidak terjadi ya agak berat. Jadi itu yang akan kita lakukan yang akan dikerjakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi Pak Menteri, Pak Natalius Pigai juga selalu bilang ke saya, Pak Wamen, kita lakukan yang terbaik, kita pastikan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia ini bekerja maksimal dan Kementerian Hak Asasi Manusia itu terus ada, walaupun pemerintahan berganti. Karena hak asasi manusia memang sesuatu yang menjadi urusan dan kebutuhan tiap hari langsung menyentuh manusia. Masyarakat lebih tepatnya ya Pak. Semua urusan hidup kita ini hak asasi manusia sebetulnya. Sehingga Kementerian Hak Asasi Manusia harus ada untuk memastikan hak asasi manusia terlindungi dan terpenuhi. Ya. Terima kasih Pak Wamen atas penjelasan yang begitu luar biasa mendalam terkait hak asasi manusia ini sendiri. Dari penjelasan Bapak kita mengetahui bahwa begitu banyak wacana yang akan dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia dalam mengedukasi HAM ini sendiri dan masyarakat juga mendapatkan hak mereka sebagai rakyat lebih tepatnya dapat perlindungan dari pemerintah untuk menghadapi persoalan apalagi profesi-profesi yang kini memang menjadi PR dari pemerintah lebih tepatnya ya Pak ya. Dan kita juga mengetahui pemirsa, semoga diskusi ini menjadi paham sesuatu ruang diskusi yang menjadi luar biasa di tengah masyarakat dan bukan sekedar wacana, pemerintah bukan sekedar wacana, tapi ini merupakan bukti nyata, kerja nyata yang dilakukan pemerintah. Dan kita berharap bahwa HAM ini akan terus berprogres jauh lebih baik ke depan ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Mbak ya, kita lakukan yang terbaik. Kami lakukan yang terbaik. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya di studio Sinpo TV memberikan informasi yang begitu mendalam terkait hak asasi manusia. Dan semoga nantinya untuk penilaian dari Presiden terkait kabinet yang akan mungkin sidang nantinya jauh lebih membaik lagi ya Pak ya. Merasa puas akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang telah dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan pemirsa terima kasih juga telah menemani kami bersama mendalami isu ini yang begitu luar biasa atas perbincangan yang kami jabarkan tadi bersama dengan Pak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Mugianto. Dan untuk itu kami pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewa Manik pamit. Sampai jumpa di episode Bincang Spesial edisi berikutnya.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.